yang didirikan oleh para pendahulu negeri kita ini menyatakan bahwa bangsa ini juga adalah merupakan bangsa yang terbuka untuk semua orang. Artinya bukan hanya suku, bangsa, tetapi juga lintas agama. Situasi ekonomi di tengah masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa punya dampak ke kehidupan sosial. Ini agama itu seringkali dipakai jadi pedok. Jadi SKB 2 nanti mensyaratkan dukungan warga setempat bukan untuk menghalangi, akan tetapi untuk memastikan tumbuh dalam kedamaian. Artinya dengan SKB itu sesungguhnya menjadikan payung hukum untuk rumah ibadah ini. Bahwa di sana akan ada gereja, karena kami nggak asal gereja ya, jadi umatnya banyak baru bikin gereja. Tentunya ketika agama dibahas, yang ada dan seharusnya itu adalah kesejukan. Tetapi dalam fakta realitas yang ada di NKRI itu harus seperti itu. Tetapi ketika kami sudah menyelesaikan administrasi tersebut hanya dengan segelintir manusia seperti yang dipaparkan tadi Pak Yakub, tidak ingin situasi kondisi yang kondusif, administratif sudah sesuai, maka rumah ibadah itu layak tumbuh lagi, kalau diganggu. Artinya pemerintah itu tidak bisa. Jangan patah semangat ya Pak Presiden. Insya Allah ya depan ini juga akan baik dan juga akan terbentuk juga akan berdiri gereja ABPD itu harapan saya. Jangan sampai ada pemahaman yang berbeda antara apa yang biasa dipahami oleh orang Kristen dengan aturan negara. Nah, seberapa besar peran Kemenak dalam melihat hal itu terhadap saudara-saudara, teman-teman yang khotbahnya cenderung mendiskriminasi, menjelekkan dan lain-lain. Berdakwah itu harus membina, bukan menghina. Berdakwah itu harus menyayangi, bukan menyayangi. Kita seperti ya, ideal. Tapi ada kenyataannya di masyarakat. Kenapa nih ada para pendakwah kita yang ada memprovokasi seperti itu ya? Ya, seperti apa peran Kementerian Agama? Kementerian Agama ini juga hadir para penyuluh kita, ya, para penyuluh agama Islam juga hadir ada. Kita harus memberikan pembinaan dan juga pemerintah daerah juga memberikan sebuah pembinaan terkait dengan pembinaan khotib ya imamnya mengatakan pembinaan khotib dan itu ada itu sering kita Kementerian Agama itu memberikan terus pembinaan kepada penyuluh kita ya, penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, kita juga ada agama Buddha ya, ini sekarang hadir di banyak nih. Dakwahnya juga masih mengandung hal-hal yang sifatnya provokatif. Nah, ini juga tentu menjadi hal yang harus dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, forum FKUB inilah saya kira selama ini kita belum menyentuh ada masalah bagaimana agar Perpres 8, 9, kemudian SOP FKUB ini bisa dipahami oleh para tokoh-tokoh di lintas agama. Terkait dengan pendirian rumah ibadah, karena saya sempat mengcross-check dan survei di beberapa tempat yang ada di sana. Nah, ternyata yang pertama ada yang pro dan menganggap bahwa rules yang dibuat oleh pemerintah tahun 2006 itu sangat baik dan itu menghindari gesekan di lapangan. Dan yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian dari para tokoh agama dan orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup gereja, mereka itu beranggapan bahwa SKB 2 menteri itu bisa disalahgunakan dan kemudian bisa digunakan sebagai dalil untuk menghambat pembangunan gereja. Ya, lewat tanda tangan dan identitas di masyarakat setempat. Tujuannya apa? Itu adalah membangun persetujuan sosial, menjamin bahwa rumah ibadah itu akan diterima dan tidak memicu konflik horizontal yang seperti itu.
dan kita terus berdialog dengan saksian seperti ini sangat luar biasa. Semuanya bisa memiliki persepsi yang sama. Jadi tidak ada, mohon maaf tadi disebutkan mayoritas membuat minoritas dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah tidak boleh ada ruang tentunya di Indonesia. Karena itu melambangkan pentingnya kerukunan lokal, ya, bahwa rumah ibadah adalah bagian daripada lingkungan. Ini ya, bukan hanya milik satu kelompok. Makna daripada 90 orang pengguna rumah ibadah itu harus ada daftar nama dan fotokopi KTP dari minimal 90 orang yang secara aktif menggunakan rumah ibadah tersebut. Semua formulir-formulir yang dipersyaratkan itu sudah terpenuhi. Tentunya tidak ada alasan bagi FKUB untuk tidak mengeluarkan rekomendasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa rumah ibadah yang akan dibangun betul-betul dibutuhkan, ya, bukan simbol proyek atau alat provokasi. Siapapun yang ingin mendirikan rumah ibadah, baik itu orang per orang maupun dari cabang gereja besar, pertama-tama FKUB menganjurkan untuk mendapatkan ini. Bagaimana cara mendapatkan ini? Mendapatkan ini adalah dengan bersosialisasi dengan masyarakat. Dekatkan masyarakat, RT, RW, lurah sampai menerbitkan yang seperti ini. Dari pendekatan seperti ini, ibu tidak memenuhi syarat untuk kuota 60-90, ibu bisa mendapatkan izin sementara. FKUB Kerawang tentunya berharap Kerawang betul-betul bisa menjadi kabupaten yang damai dan sejahtera.